titah presiden bersabda, semuanya merasa, "Menurut Bapak Presiden." Jadi ini kayak raja, presiden bilang A, jadi titah, udah kayak nabi. Baik, kembali lagi bersama kita di kelas Civic Education kali ini bersama saya Putri Maltasari, selaku tim dari Institut Hijau Indonesia dan juga alumni dari Green Leadership Indonesia batch keempat. Kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa tentunya, yaitu di mana tema kita pada hari ini adalah terkait penguatan partisipasi politik lokal melalui representasi otentik dan penciptaan ruang yang aman. Baik, kita hari ini tidak hanya mendengarkan teori saja ya, civilians, tetapi juga kembali meneguhkan nurani kita, bagaimana kita melihat kondisi negara kita gitu ya, demokrasinya seperti apa. Banyak juga yang bilang netizen itu bumi sedang gonjang-ganjing gitu ya kan. Jadi ini memang luar biasa sekali kenapa kita harus mengangkat ini gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan serta bagaimana kita sebagai pemuda mengkritisi pemerintahan saat ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini, saya juga tidak sendirian gitu ya. Ditemani oleh pegiat hukum dan hak asasi manusia yang telah lama berada di garis terdepan nih civilians untuk memperjuangkan keadilan-keadilan publik di Indonesia tercinta ini. Dan mari kita sambut, ini dia bersama kami Bang Muhammad Isnur SH.MH selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat sore, Bang. Selamat sore sahabat Nelta dan juga para civilian ya panggilannya, wah panggilan yang keren sekali ya seperti Avenger gitu ya. Ini civilian gitu ya, keren-keren. Betul betul Ya, betul. Gimana, Bang, hari ini hari ini, jamnya? tektokan ke selatan, ke utara, ke pusat, mengejar banyak acara gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih, Bang, sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini bersama civilian semuanya. Terima kasih juga IHI Iya. ya mengundang saya ya. Itu jangan salah sebut, "Hihi," itu bahaya Natum. Itu hanya komeng yang bisa nyebut itu. Oke. Betul betul betul. Tuh. Baik. Civilian sekalian, kita tahu bahwa demokrasi Indonesia ini sering sekali dipuji sebagai terbesar ketiga di dunia untuk demokratisasinya, seperti itu. Kemudian di balik kebanggaan ini, itu juga tersimpan banyak sekali problematik seperti rakyat yang masih merasa tidak merdeka di hari kemerdekaannya tentu. Kemudian juga belum memiliki kedaulatan yang penuh terhadap negara ini. Dan juga dominasi dinasti politik, oligarki, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Dan akan kita kupas bagaimana sih ternyata Indonesia ini untuk membangun partisipasi politik lokal yang tentunya otentik, adil, dan melindungi martabat setiap warga negaranya. Untuk itu kita akan mengupas bagaimana mungkin pendapat dari Bang Isnur sendiri selaku yang menjadi garda terdepan untuk keadilan rakyat di Indonesia. Dan untuk itu kami silakan kepada Bang Isnur mungkin untuk menyampaikan pemaparan materi dan harap untuk civilians menyimak dengan seksama. Ya terima kasih Melta, salam kenal teman-teman. Sesungguhnya saya juga adalah peserta pelatihan Civic Education, Sipilian, tapi 20 tahun yang lalu ya. Jadi saya juga alumni, sekolah-sekolah pendidikan seperti ini gitu, dari zaman kuliah, nggak lelah gitu. Jadi ya sampai sekarang masih belajar dan apa yang saya sampaikan adalah hal yang mungkin karena ditugaskan sebagai, pemantik saja, untuk menambahkan hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan nanti gitu. Nah ini saya mulai dengan sebuah gambar ya, teman-teman mungkin ada yang belum pernah lihat filmnya, tapi ini kisah nyata tentang, sekolah rimba ya, kisah Butet Manurung dan difilmkan gitu. Eee, Kisah yang dilakukan oleh satu orang,
bertahun-tahun tapi mengguncang dunia gitu. Jauh dari sorotan tapi kemudian menjadi sebuah film. Jadi dalam artian apa, teman-teman yang berjuang di penjuru, negeri, berjuang di ruang-ruang sunyi gitu, dalam banyak mungkin keterasingan bertanya, "Teman aneh mana ya? Teman gua mana gitu, kok gua sendirian aja ya? Kok seangkatan cuma aneh yang kritis?" Gitu. Jadi saya ingin bilang nggak usah khawatir bahwa di tengah keterasingan atau kesendirian teman-teman berjuang, banyak sekali, inspirasi dan kawan-kawan yang seperjuangan gitu. Itu, dari gambar inilah kira-kira gitu ya. Dan yang kedua, saya membuat, pertanyaan, kunci dari diskusi sore ini soal apa dan bagaimana partisipasi publik gitu. Karena orang banyak bertanya tapi, saya nggak ingin terlalu banyak teori tapi kira-kira apa sih inti dari partisipasi publik itu gitu, partisipasi warga apa. Nah mudah-mudahan sih ketika teman-teman ya ikut, pelatihan civic education bagi saya itu adalah sebuah pernyataan, sebuah komitmen, untuk berjuang gitu, kalau dalam bahasa, samurainya, dalam bahasa wibunya ini jalan pedang. Sekarang lagi rame kan, ini adalah jalan bajak laut. Nah, topi jerami kira-kira gitu. Nah ini jalan meneguhkan jalan, apa namanya, perjuangan. Tinggal teman-teman kira-kira nanti, kalau dalam bahasa agama tuh pembaptisannya seperti apa, syahadatnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan lulus pelatihan ini itu adalah bagian bentuk, baptis atau syahadat ya dalam keagamaan gitu. Ya lanjut, eee, saya ingin memulai mungkin, apa yang menjadi catatan teman-teman. Jadi teman-teman silahkan apa ya, berpikir atau mengingat kembali gitu, apakah ada momentum, kisah, momentum lagu, momentum gambar, momentum film, yang itu membuat teman-teman, seperti mengubah jalan hidup Nalta. Nalta punya nggak kisah itu? Kok tiba-tiba jadi aktivis GLI, aktivis di sini tuh ada nggak kisahnya? Nah, ada tuh. Ada ya, pasti ada kan? Nah, artinya apa? Artinya pintu masuk kita untuk jadi pejuang, jadi aktivis Melta, itu banyak jalannya gitu. Saya tuh baru ingat kemudian, kenapa, dalam artian dalam jangka waktu panjang sekarang, itu kok di LBH sejak 2006 sampai sekarang 2025 itu masih di LBH sih masih betah amat gitu, nggak jelas gajinya, nggak jelas apanya, tapi saya ingat-ingat, apa ya yang latar belakangnya saya dulu, masa kecil gitu ya. Selain mungkin penderitaan ya, bully atau banyak kisah yang kita alami, diskriminasi, tapi saya ingat saya besar dengan lagu-lagunya Iwan Fals, gitu. Lagu-lagu Iwan Fals menemani jadi misalnya gini, kita bicara soal, eee, deforestasi ya, atau penambangan ilegal gitu, itu kan ingat, lagu, apa namanya, nyanyi Usang, tentang, pelestarian alam, Kisah Usang. Nah, banyak lagu-lagu yang relate sekali gitu, isu anti korupsi, isu kelestarian lingkungan hidup, ataupun itu sangat nyambung dengan yang sekarang. Jadi teman-teman juga sah-sah saja, masuk ke dalam dunia partisipasi publik itu dengan dasar apapun gitu. Jadi dan dipertahankan aja nggak apa-apa gitu, pasang logo, jadi sekarang ketika teman-teman, anak apa, generasi sekarang, menyimbolkan, One Piece ya atau Jolly Roger dengan teman-teman, kru Mugiwaranya itu sah-sah saja, itu biasa saja, itu hal yang menarik ya sebagai pintu masuk gitu aja. Jadi itu kita apresiasi dan jangan resah, jangan malu, "Duh saya masuk aktif gara-gara K-pop," gitu, nggak apa-apa juga. Iya K-pop sebagai movement kan dalam konteks partisipasi, misalnya K-popers dalam konteks, Omnibus Law ya waktu itu 2020, eee, bisa membuat penolakan terhadap undang-undang yang menyengsarakan sekarang ini, yang, benar-benar merusak lingkungan hidup itu bertengger 1 hari lebih di worldwide trending topic. Itu kan ngeri, nggak pernah loh kita dalam perjuangan, gerakan masyarakat sipil membuat trending topic sedunia selama 1 harian gitu, itu sesuatu yang, keren banget gitu. Jadi, nanti mungkin teman-teman bisa cerita ya satu sama lain, apa yang membuat jalur jalan hidup teman-teman tuh berubah dan punya komitmen gitu. Dan saat lelah nih Nelta, ya setel aja lagu-lagu itu, gambar-gambar itu gitu, serius. Saya tuh kalau lagi lelah ya nyetel One Piece gitu, edisi berapa 296, 297 saya setel lagi yang agak-agak sedikit rame gitu, atau dengerin lagu-lagunya Bang Iwan lagi,
saat lelah, saat, kita sedang, apa namanya, turun gitu iman perjuangannya, gitu Melta. Lanjut ya, ini agak berat berikutnya, ya kita mulai dengan ringan tapi mulai berikutnya agak berat ya. Nah, karena saya orang hukum Melta, dan kita teman-teman sebagai, warga bangsa, kira-kira apa sih yang menyatukan kita nih? Melta, saya, teman-teman di Papua, teman-teman di Sulawesi, teman-teman di, Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Kepulauan Nusa Tenggara gitu ya. Apa yang menyatukan kita? Kalau kata Ben Anderson, itu adalah imajinasi. Nation itu adalah imajinasi. Kita nih berimajinasi kita dalam satu bangsa. Itu imajinasi kan, tapi apa yang menyatukan kita? Apa yang, dijadikan simbol? Proklamasi iya sebagai sebuah, perkataan, tapi apa yang menjadi dalam bahasa, Rousseau-nya di sini saya tuliskan, itu perjanjian atau kontrak sosialnya apa sih? Antara oke, Supomo, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sahabat-sahabatnya itu berkumpul, menyatakan bahwa kami satu bangsa. Itu apa? Itu konstitusi, itu Undang-Undang Dasar 45, itulah titik temu yang menyatukan bahwa kita masih Indonesia. Karena itu adalah kayak rule of the game-nya gitu. Itu rule of the game-nya bagaimana start ya, memulai permainan sampai end nanti kita nggak tahu kapan gitu. Itulah rule of the game-nya. Seharusnya setiap aktor, setiap pemain yang masuk dalam game itu akan terikat oleh ini. Nggak bisa sembarangan gitu. Pemain bola, walaupun Anda Messi, Anda Ronaldo, ketika masuk ke lapangan bola, Anda kena peraturan statuta bola. Harusnya kan gitu kan? Semua pemain baik wasit dari Afghanistan, mau dari Pakistan atau dari India akan sama dengan wasit dari Italia, Prancis, dari manapun. Itulah konstitusi, rujukan terhadap bersama dan ka ke kita akan bercermin? Kemana kita akan menagih janji itu? Kemana kita akan menilai pemerintah itu lalai apa tidak lalai? Ya di konstitusi. Karena di sanalah prinsip tertinggi itu hadir. Di sanalah standar yang menjadi pegangan semua orang. Jadi kalau mau nagih hutang, hutang kita berapa ya? Hutang Melta ke saya misalnya, Rp1.000. Rp1.000 itulah batas garis imajinasi dalam konstitusi gitu. Nah, di konstitusi disebut bahwa kita, Indonesia, adalah negara di mana kedaulatan di tangan rakyat. Daulat itu kan artinya bahasa Arab kan, asalnya adalah kuasa, kekuasaan itu di tangan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi gitu. Dan bagaimana kekuasaan rakyat diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi kalau misalnya gini, di konteks, sekarang tentara hadir di mana-mana, ceritanya ada militerisasi. Cek aja di konstitusi, tentara tugasnya ngapain? Pertahanan. Loh kok tiba-tiba tentara ngurusin pertanian? Ya kan? Tentara ngurusinnya angkat senjata lawan, apa namanya, musuh ancaman dari luar, kok ngurusin pacul? Ah, berarti ada yang salah. Kan kita gitu ya? Polisi polisi kalau kita baca di konstitusi tugasnya ngapain? Dia, bagian dari ketertiban masyarakat. Penegak hukum, pengayom, tiba-tiba ngurusin jagung. Berarti ini ada yang salah, keliru, jelas sekali jelas sekali. Misalnya terus anggaran pendidikan, ada mandat kesejahteraan umum, terus sekarang dana pendidikan yang 20%, setengah lebihnya, bahkan lebih gede dari seluruh anggaran se-Indonesia untuk makan bergizi gratis. Mengalahkan gaji untuk fasilitas yang lain-lain, berarti ada yang salah di kacamata anggaran. Sederhananya sih, kalau kita ribet ya baca undang-undang yang banyak banget, minimal kita pahami dulu konstitusi. Nah, makanya ada sesi sebelumnya soal konstitusi. Nah, yang kedua, prinsip negara hukum. Nah, teman-teman, di sini hanya contoh, saya ingin contoh ketika bicara apa sih kedaulatan rakyat, indikatornya apa? Maka kita cek aja, apakah rakyat masih bisa punya kewenangan menentukan isu tertentu? Dia megang kekuasaan nggak? Apakah dia, eee, para pejabatnya itu baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bergerak untuk kepentingan rakyat? Atau untuk kepentingan partai? Kepentingan kantong dan hartanya sendiri? Itu pertanyaan kunci. Apakah kekuasaan itu dibatasi oleh, aturan atau justru penguasa yang membatasi aturan, aturan semena-mena gitu? Demokrasi, pembebasan kekuasaan ini teori-teori yang berkembang dan itulah tafsir resmi harusnya menjadi tafsir resmi konstitusi. Negara hukum juga sama, apakah orang bisa bebas berekspresi, dilindungi, dan lain-lain gitu. Ini contoh ya teman-teman bisa bisa pelajari lebih lanjut dan saya
sarankan teman-teman sivilian memahami ini kenapa? Karena teman-teman akan memiliki fondasi yang kuat. Jadi kenapa sesi ini ada, pelatihan ini ada, agar teman-teman ke depan tuh punya fondasi yang kuat mengkritik, punya fondasi yang kuat bergerak. Ini, sekedar review dari materi sebelumnya. Contoh berikutnya, eee, next. Nah, ketika bicara partisipasi Melta dan teman-teman, sivilian semua, bicara keterlibatan, bicara peran, bicara apa sih saya harus ngapain gitu, saya punya hak apa, saya punya, apa namanya, posisi di mana. Nah, konstitusi juga memberikan penjelasan yang lengkap bukan hanya di 2 tadi, pasal 27, 28, 28C ayat 2, 28D, 28F, 28H ayat 2, 33 ayat 4, semua itu menjelaskan bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk terlibat, punya hak untuk menentukan, punya hak untuk mengubah dirinya sendiri maju, baik masing-masing maupun kolektif. Dan itu dilindungi oleh hukum. Jadi teman-teman, ketika teman-teman akan bergerak nanti sebagai penggerak ya, baik penggerak keadilan, demokrasi, lingkungan hidup, dengan dasar pengetahuan yang diberikan, itu bukan karena semata-mata teman-teman itu mau, tapi itu mandat. Jadi kalau polisi bilang, "Atas nama hukum, saya diperintahkan untuk menertibkan Anda." Anda bisa bilang, "Atas nama konstitusi." Oh, kira-kira gitu kan. "Saya aktivis diperintahkan untuk berjuang." Bisa. Jadi jangan kalah set up juga dengan polisi kira-kira gitu. "Dasarnya mana?" "Ini Pak, undang-undangnya Pak." "Wah, ini undang-undangnya," gitu. Nah, turunannya misalnya apa? Bicara lingkungan hidup, kita bicara undang-undang lingkungan hidup. Di pasal 6566-nya di situ ada jaminan tentang partisipasi warga. Dan hampir teman-teman seluruh undang-undang di Indonesia, Nata, kalau kita baca baik undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, undang-undang perumahan, pasti ada bagian di dalam undang-undang itu tentang peran dan partisipasi masyarakat. Itu udah kayak garam kalau lagi masak gitu. Itu udah kayak standar dalam undang-undang, pasti ada peran masyarakat. Jadi teman-teman, harus membekali sejak sekarang bukan hanya logika ya, tapi juga argumentasi hukum, argumentasi pasal. Dan, jadi nambah nih, nambah di mejanya gitu, di, rak bukunya, tolong mulai dikumpulkan. Argumentasi-argumentasi, pasal-pasal yang teman-teman bergerak. Terserah mau berisu apa ya, nanti ada yang bergerak di isu lingkungan hidup, berarti ya teman-teman kumpulkan seluruh perangkat, seluruh aturan berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, kalau nanti, nggak nemu, IHI tugasnya membantu. Kalau teman-teman bergerak di isu pendidikan, mari kita kumpulkan. Undang-undang Sisdiknasnya, undang-undang guru dan dosennya, undang-undang pendidikan tingginya gitu. Dicari tahu misalnya teman-teman mahasiswa nih, apa, eee situasi yang berkembang. Misalnya sekarang lagi rame intimidasi atau ancaman buat kampus, buat dosen, tiba-tiba, militer masuk, mengganggu diskusi. Kita cari, apa nih yang menentukan tentang kebebasan akademik, cari pasalnya. Nanti tugas kita ya, tugas saya, tugas teman-teman para mentor yang lain, membantu juga mencarikan, gitu. Jadi teman-teman bisa punya argumentasi, berdebat ya, punya argumentasi, berdalih dengan, pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena di pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM ini semua ya, dan pasal-pasal lain di 27 sampai 33 itu adalah tanggung jawab negara serta pemerintah. Jadi kalau teman-teman nagih hutang, nagih janji, nagih sesuatu kepada pemerintah, karena itulah hutang mereka, tugas mereka di situ. Mhm. Jadi ya memang tanggung jawab mereka, tugas kita menagih. Jadi kalau misalnya ada pejabat dia bilang, "Kalian nih kerjanya nyalahin pemerintah terus." Ah, berarti dia nggak paham pasal 28I ayat 4. Apa-apa pemerintah gitu kan. Kemarin Sri Mulyani bilang, guru dan dosen apa harus dari pemerintah terus, dari negara terus ya. Berarti dia tidak paham pasal 28 ayat 4. Kalau diem, paham, dia pernah ikut pendidikan civic education-nya IHI ya, tentu dia akan bilang begitu. Ah, jadi sebenarnya teman-teman ini, eee,
ikut, tapi juga yang lebih penting ikut adalah para pejabat. Jadi para pejabat harusnya ikut pelatihan civic education-nya IHI ini. Standarnya apa? Agar dia nggak salah bicara, otaknya dibenerin dulu gitu. Nah, ini otaknya ngaco kan. Dulu pernah juga ada wakil presidennya JK bilang, "Kalian bicara HAM HAM terus, eee, polisi HAM-nya di mana?" Gitu kan. Eh, Pak, polisi Anda itu adalah petugas yang melakukan pemenuhan. Kalau Anda mau menagih HAM, buka dulu baju Anda, stop dulu gaji Anda dari pemerintah. Itu baru bicara hak asasi manusia. Karena Anda ditugaskan, Anda dikasih senjata, dikasih seragam, dikasih gaji, dikasih fasilitas semua untuk melindungi HAM-nya warga gitu. Nah, haknya Anda di mana? HAM-nya Anda di mana? HAM-nya Anda adalah Anda dapat perlindungan dari diskriminasi di lembaga Anda. Karena banyak banyak nih polisi ditembak polisi, banyak kan, tentara mati oleh tentara, yang kayak di mana, di NTT, NTB ya, kan banyak banget tuh kayak begitu. Nah, HAM-nya dia adalah dia tidak boleh mengalami diskriminasi di lembaganya. Emang ada Bang? Banyak, banyak banget. Misalnya contoh apa? Mereka kan berjilbab ya. Kapan aparat kepolisian dan tentara bisa berjilbab? Itu belum belum lama, baru 10 tahun terakhir. Sebelumnya, selama puluhan tahun sejak Indonesia berdiri, larangan berjilbab tuh ada. Bayangkan. Di mana dia mau menegakkan melindungi orang berjilbab, di lembaganya sendiri aja dilarang berjilbab, gitu. Dan itu saya alami, nyata ketika saya sekolah, SD, SMP ya, karena generasi 90-an, saya mengalami sekolah itu dilarang berjilbab. Bahkan saya sekolah di sekolah sanawiyah yang notabene swasta, keagamaan, 3 tahun saya nggak pernah melihat rambut teman perempuan. Tapi di ujung periode kelas 3 SMP itu, sanawiyah itu difotolah untuk kepentingan ijazah. Dan foto-fotonya ditempel di, di pintu kelas dan di, kursi-kursi tempat ujian, tanpa jilbab. Perempuan teman-teman saya yang 3 tahun menyembunyikan, nggak pernah tahu rambutnya keriting kah, panjang kah, lurus kah, itu malunya luar biasa. Itu tahun 90, 8, 97 masih seperti itu. Jadi ya ini jadi bicara partisipasi, bicara, keterlibatan dan keaktifan serta sebagai agen ya, sebagai aktor yang terlibat itulah tentang kita sendiri, tentang generasi saudara-saudara kita sendiri, tentang ayah, tentang ibu, tentang adik, tentang teman main ya, teman nongkrong kita sendiri gitu. Nah, ini jaminannya cukup banyak kuat ya. Next. Nah nah ini kalau kita baca apa sih partisipasi? Jadi partisipasi adalah, proses yang memberikan kesempatan kepada tiap-tiap orang atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan publik, gitu. Dan ini telah lama menjadi bagian dari proses, keputusan yang demokratis. Jadi, apa indikatornya? Indikatornya adalah satu kesempatan, yang kedua sejauh mana mempengaruhi, gitu. Jadi, kalau teman-teman menemukan ya, dalam agenda-agenda DPR, pemerintah, judulnya adalah konsultasi. Kan sering gitu kan? Kami telah mengadakan konsultasi publik gitu. Nah, itu dalam kategori ini, berarti dia adalah lower, partisipasi yang levelnya bawah, gitu. Dia hanya interview, mengandalkan survei opini publik, survei di internet, ada analisis stakeholder, itu levelnya bawah itu, ya kan? Masyarakat cuma terlibat pura-pura gitu, apalagi kalau pemerintah cuma ngasih informasi. Kan misalnya siapa, Habibur Rahman ya, dalam Isu Kuhap kan bilang, "Kami udah pasang informasi di, websitenya DPR." Bos, itu dalam level partisipasi publik itu hanya yang paling bawah tuh information. Jadi dia bukan partisipasi yang meaningful participation. Nah, ini harusnya dia naik ke diskusi. Kami sudah ngundang 50 kelompok untuk RDPU. RDPU itu ngapain? RDPU itu diskusi atau konsultasi? Konsultasi. Dia nggak berdebat mendalam, di sini gitu ya. Apalagi sampai co-designing, co-decision making dan decision making gitu. Nah, harusnya ke sini. Ini jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat apakah partisipasi itu benar-benar serius ya, kalau dalam bahasa cinta inilah cinta yang sejati gitu kan.
atau bucin-bucin nggak jelas sebenarnya gitu. Dia ya tipu-tipu aja gitu, manipulasi aja gitu. Yang kedua, dinilai juga dari keterlibatan banyak orang apa tidak. Iya partisipasi, dia decision making-nya terlibat banyak, tapi kok yang dilibatkan pengusaha? Itu pertanyaan kunci tuh, Mel, ya kan? Kan Omnibus Law, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, itu melibatkan pengusaha secara maksimal, bahkan konon katanya draft pembuatan undang-undangnya dibangun di kantor pengusaha, serius. Bahkan di kasus, Undang-Undang Cipta Kerja, siapakah tim pembahas paling topnya? Ketuanya siapa? Ketua pembahasan dan lain-lainnya adalah dari Kamar Dagang Pengusaha. Kadin. Iya, Kadin. Jadi sekretaris kementerian, sekjen, bahkan rektor tuh, rektor UI, rektor UGM, itu bawahannya Kadin. Jadi bagaimana kita memberikan co-decision making dan co-designing dan decision making kepada kelompok yang interest-nya emang di situ konflik of interest, ya. Contohnya apa? Contohnya Undang-Undang Minerba. Undang-undang yang lama itu mensyaratkan bahwa ketika ada perpanjangan kontrak karya, masyarakat dilibatkan. Ada namanya hak veto, dalam bahasa gaulnya tuh EVIC, Prior Informed Consent. Consent kan sering dengar ya. Nah, kalau ini masyarakat menentukan konsen apa enggak lingkungannya ditambang. Nah, itu dihapus pasalnya dalam revisi Undang Minerba. Bahkan ada jaminan perpanjangan. Nah, undang-undang yang lama membuat para perusahaan tambang batu bara itu evaluasinya panjang, ketat, bertahun-tahun karena dia nggak memenuhi syarat. Diubah undang-undangnya. Undang-undang yang baru justru membuat jaminan yang sangat mudah buat perpanjangan. Akhirnya apa? Sebulan setelah Undang-Undang Minerba disahkan, Agustus 2020, langsung Septembernya perusahaan-perusahaan besar sekali yang untungnya bisa triliunan setiap tahunnya, dapat perpanjangan otomatis. Kaltim Primakola, perusahaan Adaro lah, yang sekarang sisa nambang mereka, kan ada tambang ya, yang sisa-sisa itu dikasihlah ke ormas-ormas agama. Itu adalah remah-remah sisa penambangan mereka. Ya kan, jadi jangan merasa beruntung dulu ormas-ormas keagamaan, itu remah-remah sisa nambang mereka gitu. Nah ini, grafik. Nah ini lanjut berikutnya. Nah kita bisa melihat semangat ini next ya, semangat ini itu diatur juga oleh putusan MK, Nelta. Di putusan MK itu nomor 91 tahun 2020 ini ketika Undang-Undang Cipta Kerja ya. MK bilang, kalau Anda buat kebijakan, buat peraturan perundang-undangan bukan hanya undang-undang ya, tapi juga di bawahnya ada yang disebut dengan partisipasi yang bermakna, yang sejati, meaningful participation. Minimal 3 kata MK. Yang pertama adalah didengar pendapatnya. Jadi kalau teman-teman sivilian meminta, "Kami pengen bicara, kami pengen ngasih masukan," itu wajib didengar. Kalau nggak didengar berarti dia gagal memenuhi prasyarat meaningful participation. Yang kedua, bukan didengar tapi dipertimbangkan, dikaji dikaji, "Oh iya ya, kepentingan A dengan kepentingan B bentrok, mana yang kira-kira lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat lebih banyak, berdampak lebih strategis kepada rakyat." Dipertimbangkan, jadikan argumentasi, bukan cuma, "Ya kami dengarkan, kami tampung," tapi dibuang ke tong sampah, kan begitu kan? Pura-pura aja fake dia gitu. Saya cinta Anda, saya sayang Anda, tapi nggak serius gitu, Mel. Kan banyak gitu kan? Ya hati-hati, banyak, pasangan begitu. Yang berikutnya, hak untuk memperoleh penjelasan atas jawaban yang diberikan. Jadi misalnya tiba-tiba masukan Anda 10, Mel, terus yang diterimalah 7, yang 3 nggak diterima. Kenapa? Apa argumentasinya? Apa konteks perdebatannya? Itu harus dijelasin dong. Oh ternyata Anda pengen 10, "Sorry bos, yang 3 ini kemaruk, nggak bisa, karena ini berkenaan dengan hak orang lain," gitu, nggak bisa. Misalnya, "Iya Kak, saya punya hak untuk beragama," boleh. "Anda berhak buat ngaji nggak?" "Berhak buat ngaji," "Berhak buat ngaji, tapi ngaji di jalan boleh nggak?" Nggak boleh dong. Pasti namanya menjalankan hak itu ada pembatasan, gitu. "Saya bebas berekspresi," boleh. Tapi ketika Anda membuat, apa namanya, membuat kebohongan reputasi atas orang lain, itu nggak boleh. Tiba-tiba Melta dapat fitnah yang enggak dan dia hancur semua karirnya gara-gara fitnah itu ya nggak boleh. Itu ada batasannya.
Nah, ini yang selain yang tadi namanya Armstein, teman-teman silakan cek. Dia juga buat tangga, mana dikategorikan sebagai, partisipasi yang serius, di mana citizen power itu, bermakna ya, itu di mana di level partnership, delegate power, dan citizen control. Jadi ketika disebut kapan rakyat berdaulat, ya yang 3 itu. Tapi kalau application ya, apa ya, penyesuaian-penyesuaian, penajaman di ujung aja didengarkan tapi di ujungnya nggak dilibatkan, atau cuma konsultasi atau menginformasikan, itu ya tokenism, itu pura-pura, gitu. Atau kalau hanya mengedukasi, menyiarkan, menginformasikan, masang di web gitu, ya itu manipulasi. Jadi kita bisa nilai teman-teman ketika beraktivitas nanti dalam ketemu dengan para pejabat, ketemu dengan forum-forum, teman-teman di posisi yang mana sebagai warga. Kalau teman-teman dikasih informasi, diedukasi searah, datang polisi, tentara, datang BIN itu kan, datang lembaga-lembaga, kementerian, DPR, ceramah, warganya diem aja kan, pulang dikasih amplop, dikasih tas, ya kan. Contohnya apa coba? Contohnya sosialisasi 4 pilar. Itu proyek apa, Bos? Ya kan? Itu proyek educating dan manipulation. Ngabisin anggaran doang. Ada nggak diskusi kebangsaan di situ secara serius? Anggota DPR-nya, anggota MPR-nya menyerap, "Oh, ada masalah ini di lapangan." Nggak ada itu, application ke atas partnership nggak ada. Dia Padahal itu berarti baru tahap awal. baru tahap awal, dia bagian dari manipulasi. Sosialisasi 4 pilar, bahasanya sosialisasi, iya kan? Oh, harga kos aja, Harga-harga kelanjang atas. ya gitulah. Iya Dek ya. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman bisa, kutip, bisa lihat. Nah, terus pertanyaannya setelah tahu itu semua, Mel, Anda masuk ke fase bagaimana cara saya berpartisipasi? Ya, ini udah how to nih. Kalau tadi apa, sekarang bagaimana? Nah, teman-teman setelah mengikuti sesi berapa sesi, Kak, yang diikuti, Mal? 14 ya? 14 sesi ya? Nah, setelah 14 sesi teman-teman mungkin berenung, ya. Silakan sambil ngopi, makan bakwan, makan lontong gitu kan, nggak apa-apalah sambil megang gitar, megang piano. Teman-teman silakan berefleksi. Mungkin juga hari ini, teman-teman nih siapa sih? Melta tuh siapa? Istur nih siapa? Coba tolong ditatap wajah dan dirinya, kepentingan teman-teman tuh apa? Tolong diidentifikasi, saya ini apa gitu ya? Peran saya ke depan apa gitu? Oh, kalau teman-teman pengennya adalah mager doang, teman-teman pengennya cuma leha-leha doang, teman-teman pengennya dapat kenikmatan doang, teman-teman nggak cocok di sini, gitu. Anda belum cocok di dunia akhirat. Nah, Anda coba pikirkan ulang, serius Anda sebagai manusia dilahirkan ke dunia hanya seperti itu? Pertanyakan deh, gitu ya. Nah, kalau teman-teman sebagai organisasi, ya, apa bahasa organisasi mahasiswa ekstra ya kan, bahasa anak-anak, kampusnya Ormek gitu kan, tolong baca lagi deh. Organisasi Anda itu apa sih visi misinya? Visi misi. Apa sih, mission-nya? Bu Apa sih dasar perjuangannya? Apa sih landasan bergeraknya? Coba cek. Apakah visi organisasi Anda sesuai dengan apa yang dikerjakan pengurus? Apakah Anda sebagai anggota dapat partisipasi ruang yang luas di organisasi Anda? Tolong deh. Saya merasa banyak organisasi yang dulu saya, terlibat di dalamnya, itu saya terasing, serius. Teman-teman tuh bergerak, ketemu hanya saat forum-forum pemilihan ketua. Rame, anggota ditarik-tarik, tapi kesehariannya nggak baca mereka dokumen naskah inti atau perjuangan itu, nggak baca mereka. Pengurusnya nggak mencerminkan apa yang harus dimandatkan di apa namanya, di konstitusinya, gitu ya. Maka dari sini kita sebenarnya akan melihat, oh, negara punya visi, Anda nih, diri Anda punya visi. Terus organisasi punya visi. Visinya di mana? Tolong tentukan sekarang. Kalau Anda punya visi di mana lingkungan hidup tuh pohon-pohon yang lestari, sungai-sungai yang mengalir jernih, udara yang tidak ada polusi. Kita siap menghadapi krisis iklim seberat apapun ke depan. Bencana kapanpun kita siap memitigasi. Kalau itu visi Anda, mari wujudkan dong. Tapi tolong visi Anda ke depan dulu. Kan sama kan, saya mau apel ke rumahnya Melta. Kan saya tahu rumahnya Melta di mana. Tiba-tiba nggak belok ke rumahnya Bila. Bahaya kalau Anda nggak tahu tujuan Melta atau rumah Melta, Anda akan kemana-mana. Lihat warung kopi, mampir ngopi dulu, nggak sampai rumah Melta, kira-kira gitu. Tolong tentukan tujuan Anda kemana. Bagaimana untuk mencapai itu,
Anda juga melihat karakter, melihat keharusan Anda mencapai ke sana. Misalnya gini, Anda mau kritis, Anda mau teriak-teriak keras, terus Anda biasa maling duit teman, ya kan? Gimana? Teman Anda bilang seperti apa? "Ah, teriak-teriak ntar juga negosiasi." Sekarang kejadian kan di party kan? Ah, dicurigai kan? Saya nggak tahu itu kenapa, tapi orang memandang teriak-teriak terus ketemu, terus berhenti demonya. Itu ada apa? Ada. Apa karena tekanan intimidasi atau karena yang lain? Otak asosiasi masyarakat ini selesai nih, masuk angin, bahasanya gitu kan. Nah, teman-teman perlu belajar dari hal ini. Kenapa aktivis itu nggak lama karirnya, nggak lama panjang perjuangannya. Kalau mau mencontoh Rasul, yang tanya Rasul, itu 23 tahun berjuang. Sejak usia 40 sampai 63. Lah kita baru setahun, udah males, udahlah saya udah setahun mengabdi, tahun kedua saya cari komersil aja. Bos, Nabi Muhammad aja 23 tahun. Apalagi kalau ceritanya Nabi Nuh, ceritanya Nabi lain ya sampai frustasinya itu sampai sedemikian rupa. Nah kalau kita adalah cerminan ketuhanan, cerminan para nabi, atau kan punya, saya pengen jadi anak saleh, jadi anak baik gitu. Nanti jadi berandal sekalipun, gak apa-apa. Tapi visinya kuat gitu. Kalaupun teman-teman adalah orang-orang yang mengidentifikasi sendiri, saya beyond the law. Saya nggak peduli dengan agama. Tapi banyak kisah inspirasi juga bisa dipakai seperti itu. Tapi kira-kira adalah teman-teman penting, karakter teman-teman terasah, teman-teman menjaga integritas, track record yang baik. Karena apa? Teman-teman punya kesalahan. Teman-teman jago abang-abang kiri kan, orasinya hebat, puisinya mantap. Tapi dia melakukan KS. Habis itu. Serius. Jangan pernah Anda sekarang di masa kini Anda coba-coba flirting, pelecehan, KS Anda habis Anda. Jadi bahkan urusan itu aja, itu hati-hati sekarang. Soal uang, bahkan sekarang soal pajak. Hati-hati teman-teman kalau membangun diri terus, punya usaha pajaknya nggak bagus, dikerjain sama Dirjen Pajak gitu. Jadi penting ini sekali. Yang kedua apa? Next, teman-teman harus penting belajar setelah tahu posisi ya, teman-teman lihat keluar. Oke, Melta udah tahu saya di sini masalahnya, lihat keluar. Apa sih yang kita harapkan ideal dalam kondisi kenegaraan ini? Apa sih fakta yang terjadi? Tanyain aja. Saya berharap sekolah gratis, berkualitas. Faktanya gimana? Faktanya orang mau masuk itu curang kan? Apa namanya? Zoning, zonasi-zonasi itu uang semua. Terus Anda mau diam? Masalahnya di mana? Masalahnya apakah peraturannya atau orang yang korupnya? Gitu kan? Anda bisa lihat sebenarnya, jadi ini sebelah kanan ya, ada kondisi ideal, Anda, cek faktanya di mana, situasinya apa, masalahnya apa. Oh, Anda baca-baca masalahnya di sini. Masalahnya adalah ternyata undang-undangnya yang buruk. Oh, masalahnya aparatnya. Masalahnya masyarakat yang belum tahu, tolong ditentukan. Iya, nah itu. Juga wajib, Kak. Benar sekali ya. Lanjut lanjut. Nah, ini cara membaca masalah teman-teman silahkan. Jadi ketika melihat masalah, ya teman masih bisa memandang apakah ini akibat ya, misalnya Jakarta macet, itu masalah atau akibat? Akibat apa? Akibat pemerintah lambat menangani masalah transportasi publik, ya kan? Baru akhir-akhir ini serius. Masalahnya apa lagi? Masalahnya pemerintah tidak membatasi kendaraan bermotor, mobil. Nggak pernah tuh ada pembatasan produksi mobil, nggak pernah ada larangan kalau Anda nggak punya garasi, dilarang punya mobil. Akhirnya apa? Anda masuk gang, Anda masuk jalan, orang parkir sembarangan di depan rumah, bikin macet kan kira gitu. Coba ke Eropa Anda, mau ngambil mobil, susah kalau Anda nggak punya garasi, nggak bisa Anda beli mobil. Nah kira-kira gitu. Nah iya, jadi Sini. dicari akar masalahnya gitu. Tapi, oh ternyata pemerintah tidak mengembangkan transportasi publik yang baik, yang ramah gitu. Apalagi next? Nah ini cara membaca ya, jadi setelah pertama tentukan diri, ke depan punya bacaan, punya target apa yang harus dilakukan, tahu apa yang ideal. Kalau udah posisinya tahu Mel, next-nya adalah kira-kira kita rumuskan tuh. Oke, sekarang udah tahu masalahnya, udah tahu tujuannya, apa yang terjadi? Siapa yang akan melakukan? Kapan? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Rumuskan. Jawab pertanyaannya. Karena sehingga Anda akan tahu alasan-alasan Anda melakukan advokasi. Makanya tadi di awal
nyambung soal dengan lagu, Mel, dengan, gambar, dengan film, terus Anda berefleksi, "Oh, saya siapa ya? Oh, menurut agama saya adalah makhluk yang memang diciptakan untuk melakukan pengabdian. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berdampak pada manusia yang lain, bermanfaat," kira-kira gitu kan. Oh iya, kalau gitu saya harus bermanfaat buat manusia banyak. Masalah apa yang saya peduli? Oh, masalahnya adalah ternyata seluruh aparatnya kacau. Betul menurut Melta, pemilu itu Indonesia demokratis, tapi itu hanya formil, Mel. Apakah menghasilkan calon-calon yang baik? Ya enggak. Menghasilkan anak haram, ya kan? Dia ubah undang-undangnya supaya anaknya maju. Partai politik udah bertahun-tahun nggak ganti-ganti, emang partai politik ruang yang demokratis? Enggak, Bos. Katanya republik, tapi kan seperti kerajaan. Ketika titah presiden bersabda, semuanya merasa menurut Bapak Presiden. Jadi ini kayak raja. Presiden bilang A, jadi titah. Udah kayak nabi. Ketua partai udah kayak nabi. Pasti benar gitu ya. Iya, bayangkan ada ketua Komisi 3 di ruang DPR, Pak Mahfud ketemu kan namanya Bambang Pacul kan. Bayangkan nih ketua Komisi 3 nih, DPR nih. Pak Mahfud kalau mau undang-undang apa, penyitaan aset, jangan ngomong sama kami. Kami ini Korea-Korea aja. Artinya apa? Lu siapa di sini? Kalau mau nenggok silakan dengan ketua umum. Lah, jadi kalau gitu fungsi DPR, fungsi Anda Komisi 3 ngapain? Jadi ini kita melihat teman-teman, sesungguhnya republik ini bukan republik, bukan demokrasi, tapi kerajaan rasanya. Tapi berwajah presiden. Nah, dari mana kok bisa begitu? Mari kita baca politiknya kenapa. Memang ada di daerah di Indonesia ini tanpa intervensi partai? Enggak. Semua kepentingan, semua anggaran, semua pembangunan semua ditentukan oleh partai. Presiden sampai level bupati. Camat, kepala desa, kepala dinas daerah emang siapa yang menentukan? Partai juga, bupati yang menentukan. Bapak saya sampai ujungnya, sampai ujung karir PNS-nya nggak naik-naik pangkat karena dia berlawan kritik terus bupati. Ya itulah, dia nggak mau ikut partai. Jadi kalau gitu ada yang masalah nggak dengan partai? Masalah. Partai tidak menghasilkan kader-kader seperti kader-kader sipilian. Nah, kira-kira gitu. Oke, next. Terus, oke Kak, saya sudah tahu kapan, di mana. Tolong tentukan. Anda tuh di mana kekuatannya? Di mana kelemahannya? Tentukan di mana peluang Anda bergeraknya. Biar Anda tahu. Jangan Anda, saya sebagai mahasiswa, tapi pengennya adalah buat partai politik. Ah, kira-kira mampu nggak? Ah, kira-kira gitu. Tapi sekarang mahasiswa juga banyak kesempatan. Kasus misalnya hapusnya presidensial threshold di MK. Oke. Itu oleh mahasiswa. Mahasiswa yang menjudicial review undang-undang partai politik. Partai politik yang lain gagal terus, tapi mahasiswa malah mendapat. Artinya apa? Mahasiswa di kasus MK justru punya kekuatan. Dia menyandang status sebagai orang yang tidak punya kepentingan. Jadi teman-teman yang sekarang anak muda ini punya kekuatan di mana ketika orang-orang memandang teman-teman bukan partai politik, teman-teman punya kesucian dalam bergerak, ya. Sehingga teman akan lebih dipandang, diterima. Pakai jas alma mater, pakai nama mahasiswa, pakai nama aktivis itu lebih mudah diterima di masyarakat. Ini cara menentukannya, positioning-nya. Next. Oh iya dong, setuju Nadira. Emang dengerin Nadira? Enggak, dengerin partainya lah. Nah, kalau sudah tahu teman-teman akan kemana, akan bagaimana, punya bayangan kekuatannya di mana, tolong coba tentukan. Yuk kita berimajinasi yuk, Mel. Kira-kira dalam setahun ke depan saya mau ngapain ya? Setelah pelatihan ini selesai, teman-teman bersertifikat, terus mau ngapain? Punya nggak rencana individual berikutnya? Nah, saran saya teman-teman tolong buat PR dari sekarang, pertanyaan ini dijawab. Tolong mau buat semacam roadmap hidup. Tapi roadmap hidup kan pusing, ya. Kalau emang nggak sanggup berpikir 5 tahun, nggak sanggup 3 tahun, nggak sanggup ya setahun. Kira-kira sekarang ini kan bulan Agustus ya. Tolong rumuskan. Di tahun depan Anda punya imajinasi apa? Ketemu di Agustus tahun depan, teman-teman akan punya tujuan apa? Nah, tolong tuliskan tujuan target itu dengan rumus namanya SMART. Spesifik, oke? Jelas konkretnya. Sama dong, saya pengen menikah, pasangan saya, kan jelas tujuannya. Ada pasangannya, orang tuanya jelas,
ya kan, nikahnya kapan jelas, gitu kan. Bisa diukur indikatornya apa, ya terjadinya, akad nikah gitu kan, dan bisa dicapai. Bukan nikahin jin, nikahin orang itu kan realistis, mampu. Kenapa? Karena Anda sudah bekerja, Anda punya tabungan, Anda punya keluarga yang bisa bantu. Waktunya kapan? Setahun. Tolong rumuskan sasaran, target, dan tujuan, partisipasi atau advokasi, dengan smart. Ini contohnya gini, next. Contohnya, nah ini contohnya. Misalnya, "Kak, saya pengen, menggerakkan dan mengembangkan, perempuan dan di kalangan penegak hukum selama setahun, 2006." Pertanyaannya siapa grupnya? Perempuan yang mana? Penegak hukum yang mana? Apa tujuannya? Itu kan nggak jelas kan? Nah, coba dirumuskan kembali. Kalau kira-kira rumusannya begini, "Kak, kami akan melakukan penguatan atau pendidikan perempuan-perempuan yang terlibat dalam menjaga 3 kampung." Jelas kan? Grupnya perempuan, wilayah 3 kampung, tapi kan 3 kampung banyak banget. Yang mana perempuan 3 kampung itu? Yang menangani kasus kekerasan perempuan. Mendorong hukum keluarga dan mendampingi mereka mencegah kekerasan yang selama 30 bulan. Itu jelas tuh, oke? Dan teman-teman berimajinasi buat agenda partisipasi seperti inilah rumuskan. Nah, di sinilah keotentikan teman-teman. Teman-teman dipersilakan punya semangat, punya kapasitas yang otentik sesuai kapasitas teman-teman. Nah, kita gitu, next. Tinggal kemudian pilih. Next lagi, waktunya. Nah, teman-teman mau bergerak di mana? Kalau pakai standarnya, apa namanya, Friedman gitu kan, itu teman-teman bergerak di isu substansi, undang-undang, mau mengubah aparatnya atau mengubah kultur masyarakatnya. Nah, ini kembali ke kapasitas kita. Teman-teman sanggup nggak buat undang-undang? Teman-teman sanggup nggak merubah polisi? Teman-teman sanggup nggak mengubah partai? Teman-teman sanggup nggak mengubah satu desa aja deh? Saya ingin satu desa di wilayah saya di tahun 2009 itu nggak ada orang yang bermain uang. Karena kalau ada nerima uang money politik, dia akan merusak demokrasi. Jadi jangan bermimpi besar-besar, mimpi aja desa deh. Satu desa, semua warga desa menolak money politik. Dan itu ada loh. Desa yang berkampanye dan uang nggak laku di sini, ada. Nah, kalau kita tumbuh satu, tahun depannya 2, 3, 4, menang keren. Next. Ini level-levelnya, ini pilihan kalau dihukum, mau litigasi, non litigasi, next lagi. Nah, apa sih non litigasi? Litigasi itu pakai hukum, tadi yang saya bilang mahasiswa judicial review ke MK itu litigasi. Masyarakat Kendeng dulu menang gugat ke PT UN, dia litigasi. Tapi kan juga ada non litigasi, ada kampanye, ada riset, investigasi, banyak banget, gitu. Next. Nah, ini contoh terakhir, kalau teman-teman mau mengadvokasi kebijakan publik, 2 hal yang penting dilakukan memang. Pertama, pahami sistem bagaimana kebijakan diambil, bagaimana DPR, DPRD bekerja, bagaimana kepala daerah ambil keputusan. Tapi juga penting memahami struktur masyarakat di bawah, bagaimana aktor-aktor bermain, apakah ada ormas dan lain-lain. Nah, yang paling terakhir adalah, ini contoh, saya ambil dari, bukunya, Mansur Pagih, next terakhir. Nah, ini contoh teman-teman, bagaimana Kak caranya? Contoh aja, bagaimana goals di ujung ya, perubahan kebijakan publik dilakukan dengan, cara persiapan tahapan yang matang. Jadi nggak cepat lelah. Kenapa? Kita punya lingkar inti, punya sahabat-sahabat inti, dan rajin dengan mengorganisir massa. Jadi ketika demo nanti gede. "Saya nggak aman." "Gimana Kak?" "Oh, karena Anda nggak punya data." Kalau Anda bicara fakta, Anda bicara data, Anda akan kuat laporannya. Ketika Anda dituntut kasusnya Fathia dan Haris, bebas. Nah, ini contoh bagan advokasi yang terpadu yang mudah-mudahan bisa jadi teman diskusi kalau saya mau ngapain. Demikian kata pengantar saya, semoga bermanfaat, semoga menjadi, apa namanya, makan sore dan kopi sore yang asik. Luar biasa asik sekali nih Bang, kalau mendengar dari Bang tadi luar biasa ya, bahwa anak muda itu perannya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalau civilians berpikir bahwa, apa sih peran aku sebagai pemuda gitu ya Bang ya. Kadang juga di luar sana banyak juga pemuda-pemuda yang berpikir bahwa, "Ah, kepentingan aku nggak bakalan didengar," gitu. "Aku cuman sendirian," gitu kan. Tak bakalan sampai ke atas atau bahkan banyak sekali netizen-netizen di luar sana yang berpikir bahwa
ketika kita memilih, seorang pejabat itu tuh tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita, tapi nyatanya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semua diatur sama politik, bener nggak sih, Bang? Terdampak oleh sistem politik ya, terdampak ya, Betul, dan diatur juga sih memang. diatur juga kan, betul. KUHP kan mengatur itu. Betul betul betul. Jadi kalau misalnya ngomongin politik, pasti erat kaitannya dengan korupsi nih, Bang. Kalau menurut Abang sendiri nih, ini dari keresahan Melta juga nih, bagaimana untuk di sekarang ini melihat korupsi ataupun yang paling efektif atau setidaknya bisalah kita, sebagai anak muda untuk melihat bahwa kedepannya ketika kita mungkin nanti akan berpolitik itu tidak terjerat ataupun tidak terikut arus oleh sistem, seperti itu, Bang? Iya, teman-teman cukup sulit ya sekarang. Generasi sekarang sudah mulai turun, dan korupsi menjadi sistemik. Betul. Bahkan, difasilitasi oleh undang-undang. Contohnya apa? Contohnya, eee ketika pejabat wamen, wakil menteri, tapi dia juga menjabat sebagai komisaris perusahaan BUMN. Sebagai menteri, sebagai presiden, tapi Anda juga ketua partai. Bahkan lucu, ketika Prabowo pidato sebagai presiden, terus dia bilang, "Saya ketua umum Gerindra." "Bos, tahan dulu, Anda punya partai, Posisinya sekarang Anda kepala negara. Kok Anda memposisikan diri sebagai ketua umum Gerindra, terus memerintahkan kader Gerindra di situ untuk ABC?" Kan itu kan menurut saya dia menggunakan tempat yang kurang pas, gitu. Nah, hal kayak gini jadi biasa gitu. Cerita ayah saya di PNS gitu kan. Jadi, ketika dia tiap bulan mau ambil gajian, dia mau ambil gajian nih, haknya para karyawannya PNS itu. Terus dia tiap mau mencairkan uang, dia harus bayar uang. Gimana coba? Ngurusin gaji orang, harus nyariin uang, dia harus bayar uang. Dia nggak mau bayar, nggak cair uangnya, di demo sekantor. Bayangkan, jadi kena lagi dia. akhirnya perintah datang dari kepala atasannya. Kenapa nggak ngasih uang sama orang yang mau mencairkan? Ya dia nggak mau dong. Ya udah dicopot dari jabatannya. Jadi situasinya begitu ya. Tapi menurut saya gini, teman-teman, ada banyak nggak orang yang baik di dalam sistem? Ada banyak. Jadi sekarang caranya gimana? Caranya adalah kita membalikkan situasi. Kalau dulu atau sekarang korupsi dianggap lumrah, kita harus bikin suasana yang orang kalau korupsi nggak nyaman. Dengan cara apa? Dengan cara membuat itu transparan. Contohnya apa? Contohnya di kelas nih. Kelas sederhana aja. Di kelas, kita kan sering melihat atau mendapatkan teman mencontek. Itu situasi korup ya, dalam kondisi yang tertentu ya, bukan uang, tapi situasi korup gitu. Di ujian dia curang gitu, mencontek gitu. Terus kita diem aja, kita pura-pura nggak tahu. Ya udahlah, begitu gitu. Nah, mau nggak teman-teman mengubah sistemnya? Mungkin kita nggak mempermalukan teman kita, tapi membuat aturan yang lebih fair agar ruang kelas ujiannya penilaiannya jadi baik. Bagaimana caranya? Ya membuat sistem. Bagaimana ujian menjadi fair gitu. Itu kan cara sebenarnya. Pemikiran, atau tulisan atau karya bagaimana dia nggak plagiasi. Nah, ya kita mau nggak membangun ekosistem yang itu mengubah itu. Saya yakin kalau teman-teman belajar, berlatih bagaimana tidak diam atas sebuah kondisi, tidak larut dalam sebuah kesalahan, teman-teman akan tahu caranya bergerak. Gitu. Tanpa menghancurkan ekosistem yang ada. Tapi mengubah gitu. Misalnya gini, saya dulu ya kasus kan saya pengacara muda kan, datang ke pengadilan. Di pengadilan itu teman-teman, kalau datang teman-teman daftar ke pengadilan, itu pasti daftar namanya bikin surat kuasa. Nah di pengaturan pajak PNBP itu diatur kalau bikin surat kuasa, dokumennya bayar Rp5.000 gitu. Dan namanya bayar resmi, kita pasti minta kwitansi dong. Maka standarnya anak LBH kalau ke pengadilan minta, "Oke, Pak bayar Pak." "Oke bayar. Nih 5.000, tolong kwitansinya mana?" Terus si petugasnya cemberut kan, malu, pura-pura gitu, "Masa segini Pak?" Gitu. Kalau pengacara lain pasti ngasih 100.000 atau 50.000 minimal, hanya untuk lega surat kuasa. Tapi anak LBH kita didik supaya nggak boleh, Anda nggak boleh ngasih uang kalau nggak ada tanda terima resmi. Maka ya udah Pak, saya bayar, oke lebih dari 5.000 nih, tanda terima resminya keluarkan.
Saya bayar 50.000 nih, tapi tolong keluarkan tanda terima resminya, kwitansinya mana? Nggak berani dia. Akhirnya dia, "Udah nggak usah deh Pak, 5.000-nya gimana?" "Udah nggak usah Pak," gitu. Nah sekarang karena bertahun-tahun kita marah dengan situasi itu, dan kami selalu ribut dengan situasi itu, dan kita juga advokasi di level kebijakannya, ke pengawasan Mahkamah Agungnya. Sekarang saya datang ke pengadilan, dia paham, "Pak, Rp5.000 Pak, ini tanda terimanya Pak." Sudah disiapkan lah. Disiapkan dan dia nggak berani lagi. Jadi ekosistem baru. Buat SKCK di kepolisian. Kan teman sering kan kalau mau kerja bikin SKCK kan. Itu kan nggak ada harganya. Malak-malak semua tuh polisi. Nah sekarang kita buat aturan, kita dorong peraturan, ada PNBP, SKCK 30.000. Nah sekarang dipasanglah di kantor-kantor polisi SKCK 30.000 dan data terimanya. PNBP-nya resmi, nah itu. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan itikad atau niat baik atau komitmen. Kita harus mendorong ekosistem itu baik gitu. Oke, berarti korupsi itu tidak hanya soal uang ya, Iya, ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk iya. korupsi. Dan Anda jangan sendiri, cari kawan untuk saling melindungi gitu. Kalau Anda yang masuk dunia pemerintah ya, jadi hakim, jadi jaksa, jadi PNS, nggak masalah. Itu jalan yang mulia juga. Tapi teman-teman mulailah bangun ekosistem yang baik. Contohnya apa? Contohnya saya punya kawan banyak, adik-adik gitu ya, yang bertahun-tahun ikut Kalabahu, ikut pelatihan seperti ini, dia masuk jadi hakim. Terus ada isu misalnya, permintaan uang biaya tenis di kalangan hakim. Ada gaji nggak naik-naik, mereka yang mobilisir. Saya bilang, "Wah keren juga mereka aksi ke DPR," gitu ya. Sampai sekarang Prabowo katanya menaikkan harga gaji sampai sekian persen. Itu adalah akibat hakim-hakim muda. Serius, itu bukan usaha, bukan yang bergerak hakim-hakim tua, nggak ada. Bukan perjuangannya IKI, enggak. Gara-gara hakim-hakim mudanya yang baru-baru ini, yang belum terlibat dalam ekosistem yang kotor, dia berani bergerak. Walaupun terancam loh. Mereka mogok, bayangkan ada hakim mogok. Nah, gimana caranya? Teman-teman mulai menguatkan diri, memahami masalah, menentukan tujuan dan target, dan mulai mengorganisir teman-teman. Cari kawan, cari teman sepermainan, rumuskan strategi bersama bagaimana mengubah ekosistem. Saya yakin bisa. Terima kasih untuk Sama-sama. kesediaannya ya Bang ya, Terima untuk hadir membersamai kita para Zipilians juga. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ya Bang. jangan lupa di Twitter, di IG, Teman-teman lembaganya ya saling collab ya. sering follow juga, itu juga udah ternaut ya Bang di Masuklah dalam algoritma gerakan. Teman-teman kurang-kurangi algoritma bicarain artis nggak penting. Ya kan ngikutin apa, Gigi gitu, ngikutin apa, Rafathar kurang-kurangin lah, mendingan ngikutin Kak Ihsi aja gitu Iki kira-kira. aja, betul, yang pastinya sangat bermanfaat ya Bang ya. Baik, terima kasih para Zipilian, saya Putri Malta selaku moderator.